Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa Allahumma ashabihi sholli Muhammad wa al-mayamin ali Muhammad. al-muntajibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab kita terakhir dalam usul fikih itu adalah bab ta'arudul adillah. Pertentangan atau adanya kontradiksi, boleh disebut keberlawanan ya, beberapa dalil. Salah satu yang dibahas dalam usul fikih adalah bagaimana di saat kita menemukan adanya pertentangan atau berlawanan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Tentu sebagai sebuah prinsip yang kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, juga adalah beliau representatif atau mewakili Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam, dalam keyakinan kita mereka adalah orang-orang maksum yang mewakili Rasulullah. Dan itu artinya bahwa pada sabda-sabda mereka dan juga ayat Quran tidak mungkin akan ada pertentangan, tidak akan mungkin ada kontradiksi antara yang satu dengan yang lain. Itu adalah sebagai prinsip. Sehingga dengan prinsip itulah maka setiap yang kemudian ditemukan atau kita pahami sebagai sebuah dua hal yang bertentangan, maka pasti kemudian harus diteliti kembali mana yang kemudian antara keduanya yang tidak benar, yang antara keduanya adalah tidak sahih, sehingga kemudian salah satunya harus ditolak. Karena itu tidak mungkin kemudian di antara dua hal yang qat'i itu sama-sama, atau di antara dua hal yang bertentangan itu adalah sama-sama qat'i. Maka yang kemungkinan terjadi adalah ketika yang satu adalah qat'i, yang satunya tidak. Maka kemudian biasanya yang tidak qat'i itu kemudian dikalahkan atau apa yang disebut dengan mahkum, ya, yang atau marjuh. Yang qat'i itulah yang kemudian rajih. Karena itu berkenaan dengan Quran, sepakat semua ulama, bahkan Sunni Syiah, bahwa tidak mungkin akan ada ayat yang bertentangan dengan yang lain, satu ayat dengan yang lain, itu bagian daripada mukjizat yang akan menggugurkan semuanya kalau itu diterima adanya kemungkinan pertentangan itu. Karena itu ketika antara satu ayat dengan yang lain dipahami ada sebuah katakan pertentangan, kontradiksi, maka pemahaman kita yang perlu dikoreksi sehingga kemudian harus tidak bertentangan antara keduanya. Itu berkenaan dengan Al-Quran yang sama-sama qat'i. Begitu juga pada kemudian hadis yang qat'i juga tidak mungkin. Maka yang mungkin adalah ketika salah satunya tidak qat'i, maka kemudian didahulukan yang qat'i. Kemudian bagaimana jika ketika di antara keduanya itu sama-sama tidak qat'i, tetapi misalnya sama-sama dzanni, baik itu dzanni yang kemudian diangkat seperti qat'i pada khabarul wahid, ataupun pada nantinya pertentangan antara usul, yakni antara satu asal. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'arudul adillah
Arafna fima sabaqa annal adillata ala qismain. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa dalil itu terbagi menjadi dua. Wahumal adillatul muhrizah wal usulul amaliyah. Yaitu dalil muhrizah, Al-Quran, Al-Hadis atau As-Sunnah, begitu juga Al-Aql, kemudian Al-Usul Al-Amaliyah, prinsip-prinsip praktis seperti Al-Bara'ah, Al-Syar'iyah, Al-Aqliyah, dan kemudian Al-Ihtiyat atau Al-Istishab. ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة. Maka di sini pembahasannya adalah antara dua dalil yang sama-sama muhriz, yakni Quran dan Quran misalnya, atau Quran dan riwayat, atau riwayat dan riwayat. Wa ukhra fi at-ta'arudi baina aslaini amaliyain. Dan pembahasan yang kedua adalah ta'arud antara atau pertentangan antara dua asal amali. Wa thalitha, dan yang ketiga, fit ta'arudi baina dalilin muhrizin wa aslin amaliyin, adalah antara dalil muhriz dan asal amali. Jadi antara dua dalil, sama-sama dalil. Yang kedua antara dua asal amali, ini sama-sama asal amali. Dan yang ketiga adalah dalil dan asal amali. Fal kalamu fi thalathi nuqatin nadhkuruha fi ma yali tiba'an insyaallah ta'ala. Yang pertama adalah at-ta'arudu bainal adillatil muhrizah. Wat-ta'arudu baina dalilaini muhrizaini ma'nahu at-tanafi baina madlulaihima. Dan perlawanan, pertentangan dua hal yang kontradiksi antara dua dalil muhriz itu artinya adalah saling menegasikan antara madlulnya, antara konten atau apa yang dimaksudkan darinya. Wa huwa ala aqsamin, dan dia juga terbagi pada beberapa bagian. Minha an yahsula fi nitaqish dalil syar'i al-lafzi baina kalamaini sadiraini minal ma'sum, yaitu yang pertama adalah yang mungkin terjadi antara dua dalil sama-sama dalil syar'i lafzi, yakni dari seorang maksum dengan maksum yang lain sama-sama lafzi. Wa minha an yahsula baina dalilin syar'iyyin lafziyyin wa dalilin aqliyyin, dan yang kedua mungkin terjadi antara dalil syar'i lafzi dan dalil aqli. Nah, ingat dalil aqli juga masuk kepada adillah muhrizah. Wa minha an yahsula baina dalilaini aqliyain, dan yang ketiga adalah mungkin terjadi antara dua dalil aqli. Nah, itu yang dibahas dalam sama-sama dua dalil muhriz. Dimulai daripada halatut ta'arudi baina dalilaini lafziyain. Kondisi antara dua dalil lafzi, pertentangan antara dua dalil lafzi. Fi halatit ta'arudi baina dalilaini lafziyain tujadu qawa'idu nasta'ridu fima yali adadan minha. Untuk kondisi seperti ini, pertentangan antara dua dalil lafzi, terdapat beberapa kaidah yang kita akan sebutkan sejumlah darinya. Yang pertama, ini tadi saya singgung, minal mustahil an yujada kalamani lil maksum. Bahkan beliau sama sekali tidak menyebut tentang Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran sesuatu yang sudah jelas tidak mungkin. Tapi yang dipertegas di sini pada hadis. Minal mustahil an yujada kalamani lil maksum.
mustahil untuk kemudian terdapat dua sabda untuk seorang maksum yakshifu kullun minhuma bisuratin qat'iyyah yang menyingkap masing-masing dari keduanya secara qat'i an-naw'in minal hukmi dari hukum, yakni menyingkap sebuah hukum. Katakan bahwa pekerjaan A hukumnya adalah wajib misalnya, kemudian yakhtalifu 'anil hukm alladhi yakshifu anhul kalamul akhar, tapi ada hadis lain, ada sabda lain yang menyingkap atau menjelaskan tentang hukum pekerjaan A itu sendiri tapi dengan katakan haram. Itu adalah tidak mungkin. Kenapa? Li'anna ta'arudha baina kalamaini. Karena pertentangan, kontradiksi antara dua kalam, dua sabda, sharihaini, ini juga penting untuk digarisbawahi, yang sama-sama sharih, sama-sama jelas. Min hadzal qabil, seperti ini, yuaddi ila wuqu'il ma'sumi fit tanaqud, itu meniscayakan, kesimpulannya adalah menyebabkan keyakinan kita bahwa seorang maksum adalah kontradiksi dalam dua perkataannya, dan itu adalah mustahil, wa huwa mustahil. Tapi mungkin saja qad yakunu ahadul kalamaini sadiraini minal ma'sumi nassan sarihan wa qat'iyyan. Bisa saja salah satu daripada sabda seorang maksum itu adalah nas, yakni jelas, sharih, qat'i, wa yadullul akharu bidzuhurihi. Tetapi yang kedua adalah tidak nas. Itu adalah menunjukkan kepada haram misalnya bukan dengan nas, bukan dengan jelas. Ini nas yang makna khusus ya, seperti yang sempat kita sampaikan sebelumnya. Nas maksudnya adalah lawan daripada zuhur. Tapi yang kedua ini adalah tidak nas, tapi zuhur saja. Yakni dia punya beberapa makna, tetapi makna yang paling kuat adalah haram misalnya. Ini ala ma yunafil makna sharih. Hadis yang kedua ini bertentangan dengan makna sharih pada hadis yang pertama itu, lidzalikal kalam. Itu juga bagian yang dibahas, apakah itu mungkin atau tidak mungkin, dan kalau mungkin bagaimana kemudian penyelesaiannya. Untuk yang pertama tadi, karena tidak mungkin, maka berarti tidak ada penyelesaian, karena itu sesuatu yang sudah tidak mungkin terjadi. Adanya adanya dua hadis yang sama-sama qat'i, tentu qat'iyus sudur, juga qat'iyud dilalah, sama-sama qat'i daripada penisbatannya kepada al-maksum, baik Nabi atau para imam, dan juga pemahamannya, kontennya, madlulnya adalah qat'i, tapi bertentangan sama-sama qat'i, itu tidak mungkin. Yang kedua adalah mungkin salah satunya qat'i, salah satunya adalah nas. Ini dalam konten tentu ya. Ketika berbicara nas dan zuhur, itu artinya dalam kontennya, dalam pemahamannya, dalam madlulnya. Wa mithaluhu, contohnya, an yaqula syari'u fi haditsin mathalan, asy-syari', yakni Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya atau melalui imam menyampaikan dalam sebuah hadis misalnya, yajuzu lis-shaimi an yartamisa fil ma'i hala shaumih. Boleh bagi seorang puasa untuk menenggelamkan kepalanya ke dalam air di saat dia sedang puasa. Wa yaqulu fi haditsin akhar, tetapi ada hadis lain yang mengatakan la tartamisu atau la tartamis fil ma'i wa anta shaim. Jangan kau menenggelamkan kepalamu di dalam air dalam keadaan engkau berpuasa.
fal kalamul awwalu dalun bisarahatin ala ibahatil irtimasil shaim. Maka yang pertama yaitu yajuzu lis-shaimi dan seterusnya itu adalah dalun bisarahah, menunjukkan dengan jelas nas atas kebolehan untuk menenggelamkan kepala bagi seorang yang sedang berpuasa. Wal kalamu tsani yashtamilu ala sighati nahyin. Sedangkan yang kedua itu tidak nas. Kenapa? Karena dia menggunakan kata nahi yaitu la tartamis. Sedangkan kata nahi pada pembahasan sebelumnya adalah termasuk yang zuhurnya kepada haram atau zuhurnya adalah harus dihindarkan. Dan harus dihindari itu adalah ada dua. Ada hindari yang dengan dorongan kuat yang syariat tidak mengizinkan untuk untuk dilakukan, itu namanya haram. Tapi ada dorongan untuk meninggalkan tapi tidak terlalu kuat yang kita sebut dengan makruh, dan itu juga bisa sebuah fi'il nahi, sebuah fi'il mudhari yang di dalamnya adalah an-nahiyah, itu bisa digunakan untuk syariat atau kita mendorong orang lain untuk tidak melakukan, tetapi sifatnya hanya makruh, bukan sesuatu yang haram. Wahiyya tadullu bidzuhuriha 'alal hurma. Memang ya pada awalnya seperti mungkin perdebatan juga ada kemungkinan di halaqah berikutnya, bahwa secara zahirnya adalah menunjukkan kepada hurma, ini yang diambil saat ini, li'annal hurmata hiya aqrabul ma'ani, karena hurmah itu adalah yang paling dekat di antara makna-makna ila sighatin nahyi, kepada an-nahi. Jadi ketika orang melarang, maka di dalam benak orang yang mendengarnya yang dilarang itu adalah yang muncul biasanya, umumnya, paling dekatnya, paling cepatnya adalah dipahami sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Wa in amkana isti'maluha fil karahati majazan. Walaupun boleh juga digunakan untuk makruh bukan hurma, walaupun majazi. Berarti di sini ada ta'arud. Satu sisi hadis yang pertama mengatakan boleh, yakni mubah. Hadis yang kedua mengatakan hurma. Tapi hadis yang pertama yang mengatakan ya juzu itu sharih, jelas, tidak bisa dipahami lain ya juzu itu. Tidak bisa ya juzu dipahami sesuatu yang dilarang. Tidak. Tapi kata la tartamis, larangan untuk mencelupkan kepala itu dengan menggunakan fi'lun nahi, itu adalah bisa dipahami dengan haram dan bisa dipahami dengan makruh, walaupun pemahaman untuk haramnya lebih kuat. Maka di sini ada pertentangan. Fayansha'ut ta'arudu, maka timbul sebuah perlawanan, pertentangan baina sarahatin nassil awal, antara nas yang jelas pada yang pertama fil ibahati, atas kebolehan untuk menenggelamkan kepala dalam air, wa zuhurun nassis tsani, wa zuhurin nassis tsani, maktuf kepada sarahati. Dan pertentangan itu antara yang nas dan pertentangan dengan zuhur. Zuhurnya nas, ini nas maksudnya kata teks. Ats-tsani yang kedua fil hurmah, dalam keharaman. Li'annal ibahata wal hurmata la yajtami'an. Kenapa kita katakan bertentangan? Ya,
karena ibahah dan hurmah itu la yajtami'an, tidak bisa bertemu, keduanya bisa dihukumi adalah diddan, ya, dua hal yang kontradiksi yang tidak bisa bertemu. Wa fi hadhil halati yajibul akhdhu bil kalamis sarihil qat'i. Penyelesaiannya bagaimana? Faedahnya bagaimana? Di sini dikatakan bahwa yang diambil adalah yang sharih, yang diambil adalah yang qat'i, li'annahu yuaddi, karena yuaddi ilal ilmi bil hukmi syar'i, karena kata yang sharih itu adalah menghantarkan kita kepada ilm, kepada pengetahuan, kepada yakin atas hukum syar'i. Ketika disebut bahwa ya juzu, maka kita tahu hukum syar'inya adalah boleh. Sementara itu adalah masih kemungkinan. Yang zuhur itu adalah kemungkinan, dilarang artinya haram. Maka yang kemungkinan tidak bisa mengalahkan yang qat'i. Fanufassirul kalamal akhar ala dawihi. Tapi sebaliknya yang terjadi, yang seharusnya, yaitu kita tafsirkan kalam yang kedua itu, yakni nas yang kedua itu kita tafsirkan, kita interpretasikan kepada sesuai yang pertama, ala dawihi, yakni sesuai dengan pemahaman yang pertama. Daw itu cahaya, sinar, yakni inspirasi yang bisa diambil, pemahaman yang bisa diambil dari yang pertama. Jadi yang kedua yang harus sesuai dengan yang pertama, bukan yang pertama yang harus sesuai dengan yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama adalah qat'i, yang kedua belum. Yang kedua adalah zuhur. Jadi yang zuhur yang ditafsirkan kepada atau disesuaikan atau diharmonikan dengan yang qat'i. Wa nahmilu sighatan nahyi fihi 'alal karaha. Itu kita interpretasikan, kita bawa, kita predikasikan an-nahyu itu sebagai makruh. Jadi an-nahyu menjadi subjek, pelarangan itu adalah makruh. Jadi predikatnya adalah makruh. Mahmulnya adalah makruh, bukan an-nahyu itu haram. Loh, kenapa kok makruh? Karena kita bawa, kita hamil, kita predikasikan kepada tadi sesuai dengan makna yang pertama, yaitu kebolehan. Makruh itu bertemu dengan boleh. Haram tidak bertemu dengan boleh. Tapi kalau makruh adalah bertemu dengan boleh, tidak bertentangan dengan boleh. Likai yansajima ma'an nassis sarih. Kenapa kita hamilkan, kita predikasikan, kita bawa, kita interpretasikan kepada makruh? Supaya sesuai, supaya harmoni dengan nassis sarih al-qat'i ad-dalli 'alal ibahah. Yaitu sesuai dengan nas yang pertama, yang qat'i, yang menunjukkan akan kebolehan. Wa 'ala hadzal asas yattabi'ul faqihu, dan dengan dasar inilah seorang faqih akan mengikuti fistinbatihi, dalam menyimpulkannya qaidatan ammah, yaitu adanya kaidah umum, wahiyal akhdhu bidalilil ibahati war rukhsati, yaitu mengambil atau memenangkan, prioritaskan dalil kebolehan itu ibahah, wa rukhsah dalil atas kebolehan juga sama, boleh untuk ditinggal, boleh untuk dilakukan gitu ya. Idza aradahu dalilun akhar, ketika dihadapi atau dipertentangkan adanya dalil lain, yadullu alal hurmati awil wujud,
yang menunjukkan kepada haram ataupun menunjukkan kepada wajib. Bisighati nahyin au amrin, dengan sirah format nahi, yakni larangan, atau perintah. Jadi nahyin untuk hurma, amrin untuk wujub. Itu namanya al-atfu ala nashri wa tartibil murattab. Jadi urutannya sesuai, yang dahulu disebut dahulu, yang kedua disebut kedua. Yang disebut dahulu adalah haram, yadullu alal hurmati bisighati nahyin, wa yadullu alal wujubi bisighati amrin, gitu ya. Kenapa ibahah didahulukan atas haram dan wujub? Jadi kalau ada dua hadis, yang satu mengatakan mubah, yang satunya mengatakan haram, maka yang didahulukan adalah yang mubah. Begitu juga kalau yang satu mengatakan mubah, yang satunya wajib. Dua hadis, yang satu mengatakan boleh, tapi yang satunya bilang wajib. Maka juga yang dimenangkan, yang diambil adalah yang boleh. Dua-duanya sama-sama yang diambil adalah ibahah. Kenapa? Li'anna sighata laisat sarihatan. Karena sirah wujub, sirah amrin wujub, atau sirat nahyil hurmah, itu adalah laisat sarihah, tidak sarih. Fi'il amr tidak sarih dalam wujub, tapi zuhur dalam wujub. Begitu juga fi'il nahi tidak sarih dalam hurmah, tapi zuhur dalam hurmah. Sementara dalil ibahah dan dalil rukhsah sarihun ghaliban. Sementara dalil ibahah ketika menggunakan kata yajuzu misalnya, laka, boleh bagimu, itu adalah menunjukkan akan kebolehan, atau rukhsah, boleh untuk diambil, boleh tidak misalnya. Ghaliban umumnya itu adalah dalil yang jelas, sehingga yang jelas didahulukan kepada yang masih zuhur, yang masih memungkinkan adanya interpretasi lain, atau memungkinkan adanya makna bersayap, makna lain. Maka makna lain itulah yang kemudian diambil yang sesuai dengan yang sharih, yaitu mubah. Alhamdulillahirabbil alamin.